Oke, selamat malam ya buat teman-teman semua yang ada di grup klinik ya. Nah, malam hari ini kita mulai membahas cara screening ya bersama Stabot ya. Cara mudah screening, panduan penggunaan screener dan filter. Ya, ini sebenarnya sih untuk teman-teman yang baru gabung di Astabot ya. Gimana sih caranya? Apa sih buku atau panduan yang bisa dibaca gitu ya. Jadi, yang pertama itu teman-teman harus tahu juga kalau di Astabot itu ada yang namanya ringkasan filter custom screener. Ya, jadi ringkasan filter lah, bilang seperti itu. Ya, di sini teman-teman bisa melihat semua fungsi yang ada pada suatu filter, gitu ya. Nanti gampangnya teman-teman bisa ngerubah contohnya, ya parameter yang ada di sini dirubah dengan nilai yang lain, gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sempat membaca, ya minimal cari dulu, misalnya mau cari filter apa, filter kolom ya, nanti kita lihat fungsinya apa, habis itu kita lihat apa namanya formatnya bagaimana, ya habis itu kita lihat contohnya, nanti kita ubah parameternya gitu ya. Jadi ini update terakhir tahun lalu ya, nggak ada update sampai sekarang ya, karena filternya juga masih sama sih seperti ini, karena fokus saya dari setahun terakhir itu pengembangan alat diagnostik lah, bilangnya kayak gitu ya. Alat diagnostik di sini adalah DSP ya, mulai dari DSP Basic yang tahun lalu dirilis ya bulan Mei, dan tahun ini udah masuk ke DSP Pro gitu. Jadi DSP yang udah lebih advance lagi gitu ya. Jadi cara mudah screening dengan GDS Tabot itu pertama teman-teman harus langganan dulu pasti ya, langganan minimal yang 1 bulan itu sudah bisa mengakses semua fiturnya ya, fitur screening ya, fitur screening. Jadi cara mudahnya itu pertama langganan. Nah, yang kedua, teman-teman harus mempunyai konsep screener ya. Konsep screener ini penting banget. Jadi, konsep di sini sebenarnya bertujuan untuk merubah ide kita yang ada di kepala kita itu menjadi suatu screener gitu. Ya, konsep itu nggak harus asli dari diri kita sendiri gitu ya. Konsepnya bisa dari misalnya kita baca textbook, atau misalnya kita nanya AI, atau misalnya kita lihat teman-teman di grup bahasnya apa gitu bisa. Atau misalnya yang umum gitu ya, kita mau cari saham yang uh, reversal V-shape recovery gitu misalnya. Ya bebas, ya apapun bisa sebenarnya. Nah, dari ide itu baru kita membuat filternya. Nah, disitulah yang penting sekarang. Gimana cara kita menentukan filter yang dipakai, ya. Jadi yang pertama itu, sebentar ya, ini saya ngidupin tab ya, nanti kita bikin tab biar langsung coret-coret ya. Eh, jadi yang pertama itu kita harus mendefinisikan dulu. Contohnya, ya, ini saya pakai filter yang sederhana aja ya. Misalnya, saya mau mencari saham yang, misalnya yang simple seperti kemarin ya, RSI oversold gitu. Ya, ini gampang nih dari Pak Softland ya. Misalnya saya pertama mau mencari saham yang RSI oversold seperti itu. Artinya kan RSI-nya di bawah 30 gitu ya. Habis itu mau mencari saham yang misalnya akumulasi nih di harga bawah gitu. Misalnya akumulasi itu baru terjadi di 3 hari yang lalu. Akum 3 hari. Misalnya akumnya ini sedang ya, ya sedang. Habis itu asingnya belanja, misalnya kayak gitu ya. Kita masih istilahnya mengikuti ya apa yang kita pelajari. Misalnya ikut workshop bandarmologi gitu ya. Asingnya belanja gitu ya. Nah, di sini kita bisa nih buat, itu kan idenya seperti ini ya, RSI-nya oversold, habis itu kita cari yang akumulasi, akumnya sedang, habis itu asing belanja. Atau misalnya kita tambah juga yang keempat itu adalah retail jualan. Yang kelima adalah nilai transaksi misalnya ya, nilai transaksi lebih besar dari 5M. Misalnya seperti ini ya. Nah, dari sini setelah kita definisikan dulu ya apa yang mau kita cari, baru kita buat filternya. Ya, jadi nanti teman-teman harus terbiasa seperti itu. Ya, pertama dari ide, ya. Ide, habis itu setelah ide, dibuatlah definisi operasionalnya dulu gitu ya. Misalnya, apa yang dicari? Ya, soalnya banyak user itu ya,
yang DM saya itu kurang jelas. Dia cuma ngasih misalnya saya mau nyari chart yang mantul di bottom dengan akumulasi. Masalahnya menentukan bottom itu pakai apa? Ya kan banyak metode. Misalnya bottomnya itu eh, dalam 100 hari, ya ini yang paling rendah. Habis itu mantul disertai akumulasi gitu. Ya ditentukan dulu bottom itu pakai apa gitu. Ya, misalnya mau oversold, pakai apa? Jangan bilang nanti mau nyari saham yang oversold. Kan banyak banget ya. Oversold pakai Bollinger Band bisa, oversold pakai RSI bisa, pakai stokastik. Pokoknya semua indikator yang osilator itu bisa dipakai untuk oversold seperti itu. Cuma ya kita mau pakai yang mana? Karena kriterianya atau misalnya karakter saham yang didapat itu bisa berbeda gitu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini baru nanti kita lihat ya, lihat PDF-nya, baru kita cari. Nah, di sini kan bisa kita find ya. Habis itu kita cari RSI misalnya. Ya, RSI di bagian atas. Nah, ini RSI. Misalnya mencari nilai RSI. Ya, atau misalnya kita mau mencari yang RSI oversold. Ini udah ada nih. Jadi, kita lihat dulu ya. Yang pertama RSI oversold ya. Habis itu kita lihat fungsinya. Ini RSI filternya, fungsinya kita cari. RSI oversold. Habis itu contohnya RSI OS. Ya, jadi kita buat filter itu RSI titik OS gitu ya. Nah, jadi tinggal dikirim aja show RSI titik OS. Nah, tinggal dikirim, habis itu udah ada nih sahamnya. Ada 66 saham yang muncul. Nah, nanti bisa kita konfirmasi dulu ya, misalnya kita mau lihat Megas ya. Kalau RSI itu di Astabot lihatnya di chart TA. Ya kalau bisa untuk melihat chart itu jangan pakai sistem lain. Ini saya sering banget ulang ya. Jadi teman-teman kalau bisa filternya pakai Astabot, ngelihat chartnya juga di Astabot karena takutnya itu ada perbedaan gitu ya. Perbedaan kalau di Astabot RSI ini adalah RSI yang istilahnya yang non smooth ya. Ada RSI yang sudah dihaluskan. Kalau yang di Astabot ini yang raw datanya itu yang dipakai gitu. Ya, kalau RSI yang di luar sana itu kebanyakan yang sudah di smooth. Jadinya SRSI sebenarnya. Cuma dibuat RSI aja gitu. Ya, jadi harus ngelihatnya di Astabot gitu. Kalau nanti teman-teman screening pakai Astabot, habis itu lihat chartnya pakai Trading View, takutnya beda gitu. Ya, apalagi yang seperti ini ya. Nanti lihatnya di Astabot ya. Contohnya nih, oh ternyata Pegas bener ya. Eh, apa namanya? Oversold gitu. Oversold di bawah 30. Nah, habis itu kita tambah lagi ya RSI OS. Habis itu kita tambah akumulasi 3 hari. Jadi akumulasi 3 hari itu kita bisa pakai MPNet gitu misalnya. Ya, akumulasi teman-teman bisa pakai banyak filter sih sebenarnya di sini ya. Ya nanti dicek aja net market maker ini khusus 1 hari. Habis itu advance net market maker ini ada ya mencari perkiraan akumulasi distribusi. Perkiraan ya. Habis itu mencari status akumulasi ya. Yang kita mau cari kan status akumulasinya ya. Jadi di sini ada contoh ya. Mnet ya, ini formatnya Mnet hari titik ya. Status akumulasinya apa? Netral, kecil, sedang, besar dan kuat gitu ya. Habis itu contohnya nih, tadi kan kita mau nyari yang akumulasinya sedang. Artinya formatnya adalah kita buat MPNet ya. Ini Mnet ya. Kita bisa pakai MPNet. Nah, Mnet aja deh misalnya. Mnet 3 titik M gitu. Ya ini ada contohnya ya. Show Mnet 5 titik L. Jadi kita bisa ubah nih parameter yang ini ya. Harinya ini kita bisa ubah parameternya. Habis itu titik L untuk mencari fungsi pembelian besar itu kita bisa ubah juga gitu ya. Jadi tinggal kita tambah aja Mnet 3 titik L seperti itu. Nah, kirim satu persatu ya. Kirim satu persatu. Oh, ternyata nggak ada. Kalau udah nggak ada seperti ini, jangan dipaksa. Ya, atau misalnya kita mau cari turunkan status akumulasi jadi M. Mnet 3 titik M. Ada nggak? Ada nih. Ya, ternyata ada. Ya, ada 3. Habis itu kita tambah lagi. Asing belanja. Nah, biasanya kalau udah kayak gini sih agak ketat jadinya ya. Ini aja hasilnya udah sedikit. Ya. Misalnya asing belanja, kita cari lagi filternya. Filter yang mendukung adalah
net foreign. Ya, kita cari net foreign-nya di sini. Ya, artinya mencari akumulasi asing dalam beberapa hari. Ya, jadi filternya adalah ini, fnet hari, ya. Ini lebih besar atau lebih kecil. Habis itu nilainya berapa? Ya, nilainya ini dalam juta. Ya, 5.000 ini artinya 5 miliar ya dikali 1 juta. Nah, jadinya kita buat fnet eh, asing belanja ya. Fnet berapa? 3 juga misalnya. Lebih dari 1.000. Contohnya seperti ini. Ada nih Supa ya. Udah ada Supa. Habis itu kita tambah retail jualan ya. Retail jualan kita tambah lagi nih. Cari net retail ya. Retail ini fokusnya yang kita cari adalah retailnya jualan. Ya, boleh jualan profit taking boleh atau jualan cut loss juga boleh sama aja. Yang penting retailnya jualan gitu. Ya, habis itu kita cari net retail misalnya sama ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan filter RNet, Mnet gitu, jadi fungsinya sama, cuma beda filternya aja. Saya buat filter itu berusaha supaya fungsinya sama, ya. Jadi teman-teman nggak bingung. Dan juga filternya ini saya buat dengan penamaan yang gampang. Itu kalau misalnya Mnet artinya market maker, Rnet artinya retail kayak gitu, Fnet foreign gitu ya, gampang. Jadi teman-teman kalau misalnya udah terbiasa pakai Mnet 3.L atau Mnet 3.M, kalau misalnya mau nyari retail yang jualan, tinggal diganti aja jadi R gitu. Ya jadinya Rnet 3, misalnya Rnet 3 titik M. Saya buat seperti ini, dikirim, ya hasilnya nggak ada, kosong ya, artinya kemungkinan memang nggak ada sahamnya. Habis itu teman-teman juga bisa nih tambahan yang ketiga, nilai transaksi lebih dari 5 miliar. Ya transaksi rata-rata bisa. Ya kalau misalnya nilai transaksi rata-rata yang dipakai adalah value transaction sini. Ya filter value transaction. Nanti tinggal dibaca-baca aja filter-filternya apa yang tersedia, fungsinya apa gitu. Ya kalau misalnya belum terbiasa nanti pasti terbiasa. Pertama kita bingung, ya harus ngecek buku, ya ngecek panduan lagi, habis itu tulis gitu ya. Nanti kalau lama-lama udah terbiasa di luar kepala gitu. Ya, jadi yang misalnya kita mau cari nilai rata-rata ya lebih dari 5 miliar. Contohnya ini ya, jadi mencari nilai transaksi rata-rata 20 hari dalam juta rupiah. Ya, jadi VAL ya lebih besar atau lebih kecil nilai dalam juta rupiah. Jadi saya buat adalah value ya file lebih besar dari 5.000. Jadi seperti itu ya, saya buat file lebih besar dari 5.000. Ini saya kirim aja. Nah, seperti ini ya, hasilnya memang kosong, tapi teman-teman kalau misalnya mau ngecek ya data-data yang sebelumnya, saham-saham yang pernah muncul, itu bisa klik backtest ya. Klik backtest di sini, tujuannya nanti teman-teman minimal tahu ya, sebelumnya memang sahamnya memang ada atau memang sedikit gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oh ternyata jumlah sahamnya cukup banyak ya. Cuma pas hari ini sedikit hasilnya gitu. Ya, untuk backtest tuh pembahasannya beda lagi ya, kelasnya beda lagi. Ini kan cara screening. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini win semua nih, bagus ya. Cuma nggak tahu nih kalau di DSP bagus atau enggak, kurang tahu juga. Karena kalau dari backtest aja kita belum bisa menentukan satu screener itu bagus atau enggak ya. Memang harus di DSP gitu. DSP itu kita buat simulasi trading, habis itu kita uji secara statistiknya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya gampang aja. Yang penting pertama teman-teman ada idenya. Setelah ada ide, baru kita buat definisi operasionalnya yang jelas. Ya, kalau nanti misalnya teman-teman ada yang DM, misalnya mau membahas apa namanya ngirim screener atau buat screener tanpa kejelasan seperti ini, biasanya nggak saya balas gitu. Saya tanya balik nanti, mau buat filternya kayak gimana? Coba buat ininya definisi operasionalnya dulu gitu. Ya, buat yang jelas. Nanti kalau udah jelas baru saya apa namanya? Saya kirim gitu ya. Saya bantu buatnya. Nah, sebentar. Coba saya. Oke. Nah, jadi eh, yang pertama itu memang harus ide dulu.
Ya, saya pakai kapital aja. Nah, yang pertama itu ide, ya. Habis itu yang kedua, definisikan idenya, definisinya gimana? Ya, definisinya harus jelas. Misalnya definisi filter yang mau dipakai apa? Ya, filternya nih misalnya filter satu, filter 2, 3, dan seterusnya. Itu harus jelas ya. Habis itu yang ketiga baru kita terjemahkan filter yang kita buat ini ke contoh yang seperti ini. Ya, kita buat filter yang seperti ini. Jadi dengan teman-teman misalnya buat filter seperti ini tadi ya, 5 filter ini, kalau misalnya belum terbiasa bisa ngecek ya ringkasan filternya ini, habis itu dibuat ya, dibuat. Di sini kita terjemahkan ke filter ya. Jadi translate ke filter Astabot itu ya. Jadi translate ke filter Astabot nanti baru dicoba ya. Jadi di sini kirim perintah itu ya, kirim perintah. Nah, ini bakal diulang-ulang terus. Karena apa? Nanti biasanya sih nggak sesuai sama yang kita inginkan. Misalnya, kita udah buat sampai filter ketiga, ternyata sahamnya masih banyak. Kita perlu tambah lagi. Kita tambah lagi, kita tambah lagi. Jadi, setelah kita translate ini, kita kirim perintahnya, nanti mulai lagi dari sini. Ya, kita buat lagi, habis itu mulai lagi. Ya, seperti itu terus ya. Mengulang-mengulang gitu, ke sini lagi. Gitu. Ya, ke sini dan ke sini. Gitu. Ya, jadi ini bakal terus diulang-ulang apalagi nanti sudah masuk ke ranah backtest. Karena ke ranah backtest itu kita bermain biasanya sih kita mencari filter kombinasinya yang win rate-nya bagus lah. Ya win rate-nya itu misalnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mencari yang win rate 80. Cuma pada saat backtest itu masih datanya istilahnya kita mengujinya di atas kertas. Ya, belum kita simulasi trading. Tuh. Itu yang saya ajarkan di apa namanya di Pandora ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan backtest itu memang istilahnya kita melihatnya di atas kertas, hasilnya gimana gitu ya. Nah, selanjutnya menentukan filter ya. Sebentar, ini udah ya. Oke. Dari ide definisinya jelas, translate ke filter, kirim perintah. Ya, jadi udah ya, itu cara awalnya. Bahkan untuk membuat screener ini, ya, kita masih di tahap pertama, ya, workflow Pandora, gitu. Ya, karena kan di Pandora itu ada workflow-nya. Ya, enggak saya bahas di sini. Jadi, kalau misalnya teman-teman, ya sebentar. Kalau misalnya teman-teman, ini saya cari ini dulu. Sebentar ya. Eh, Nah, jadi ini alur kerja Pandora seperti ini ya. Kita ini kelas yang kita adakan malam hari ini baru cuma di sini aja. Jadi kita membahas screening saham ya. Screening saham di sini ya yang saya bahas tadi itu pertama ada ide ya. Idenya gimana? Habis itu yang tadi ya. Yang tadi jadi kita membuat translate-nya dari ide kita itu ke filter seperti itu. Ya, kita baru di sini. Kalau Pandora itu sudah membahas sampai monitoring. Kita bagaimana memonitor saham yang kita punya dan eksekusi trade plan sesuai dengan skenario yang ada. Ya, jadi kalau misalnya kita istilahnya apa namanya ya dari suatu pekerjaan yang utuh itu cuma 1/8, artinya cuma 12% aja pekerjaan kita itu screening saham. Ya, jadi pada saat kita membuat screener itu cuma satu dari 8 langkah untuk membuat kita istilahnya bisa berjalan atau menjalankan sistem yang utuh gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih membahas gimana cari saham ini, bagaimana cari saham itu, bagaimana cari saham ini itu baru 12% dari keseluruhan sistemnya gitu.
Belum lagi setelah screening kita membahas backtesting. Setelah backtesting kita membahas simulasi trading atau DSP. Setelah DSP gimana cara kita screening yang cepat atau kita eksekusi. Nah, itu udah ada timingnya juga gitu. Ya, jadi kalau teman-teman bahas screening saham itu baru di awal. Ya, kalau misalnya teman-teman nanti menganggap screening saham ini susah, enggak gitu ya. Screening saham ini yang paling gampang. Yang susah itu adalah kita implementasi gimana dari hasil screening kita menjadi trading ya gitu ya. Kita eksekusi trading gitu. Ya, pada saat trading itu gimana kita mengatur emosinya, misalnya sudah membuat trade plan seperti ini, kita ikuti trade plan-nya, kita nggak terbawa emosi, itu yang susah sebenarnya. Kalau untuk screening, itu gampang. Ya, bahkan di Pandora pun dikasih screenernya gitu. Ya, teman-teman ikut Pandora dapat screener, ya, bisa dipakai gitu. Ya, nanti sambil dipakai itu harus mengembangkan diri, belajar lagi buat screenernya, ya, dari awal, ya, ide apa yang ada di kepala kita tuangkan, ya, kita buat. Kalau saya sih nulis ya, masih nulis. Contohnya misalnya seperti ini. Saya masih nulis ya. Sebentar. Saya masih nulis nih. Misalnya, saya punya ide screener apa ya. Ide screener apa. Saya buat dulu nomor satu apa, ya, nomor dua apa, nomor tiga apa, dan seterusnya saya buat dulu. Ya, itu filternya yang mau saya cari adalah misalnya di Pandora kan diajarkan ya mana filter utama, mana filter yang sekunder lah gitu ya, primary sama sekunder gitu. Jadi kita buat dulu filter utamanya apa. Ya, setelah kita buat filter utamanya, rasanya udah cocok nih, udah sesuai apa yang kita inginkan, baru kita tambah filter yang sekunder gitu. Secondary ya. Jadi, saya masih buat seperti ini. Saya masih nulis apa yang ada di kepala saya. Karena takutnya seperti ini. Kalau misalnya kita cuma buat-buat nulis-nulis kayak gini aja ya, nulis-nulis seperti ini aja, nanti bisa lupa. Ya, bisa lupa. Apalagi misalnya teman-teman nggak simpen ya. Ya minimal dipin lah kayak gitu. Ya, bisa dipin. Atau misalnya disimpan gitu. Cuma kan kadang lupa ya. Saya masih sering nulis seperti ini. Tujuannya nanti biar gampang. Ya, misalnya udah nggak sempat ngerjain sekarang, lanjut besok gitu ya. Jadi misalnya filter satu apa, filter dua apa, filter tiga apa. Itu ya. Kalau misalnya belum bisa lanjut besok. Nah, jadi lanjutannya nanti ini baru awal ya. Ingat ya, 12% ya. Satu dari 8. Ya, satu dari 8 pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi screening saham itu mudah sebenarnya. Yang susah itu adalah lanjutannya. Backtest itu menurut saya susah-susah gampang. Kita mencari celah bagaimana screener yang kita pakai itu bisa mencapai target win rate yang kita inginkan gitu. Karena target win rate itu berhubungan juga nanti ke DSP. Enggak semua screener itu bisa diuji karena kan DSP ini lama ya, prosesnya lama gitu. Satu screener itu bisa 5 sampai 10 menit. Dan itu pun berbayar gitu. Jadi biar nggak sia-sia, makanya kita backtest dulu, rasanya udah oke, baru kita DSP gitu. Alurnya seperti itu ya. Setelah itu baru kita masukkan screener ke ringkasan screener ya, kita buat grouping. Setelah itu hitung smart cap ya. Kalau udah ke area sini, ini sudah ke money management sebenarnya. Money management gitu. Money management, eksekusi tradingnya, dan monitoring gitu. Jadi kalau udah masuk di sini sih sebenarnya udah lewat ya, screening sahamnya harusnya udah bisa gitu. Ya, jadi nanti teman-teman pokoknya fokusnya dulu ke filter-filternya. Ya, nanti ada beberapa filter kalau teman-teman sudah terbiasa, ada beberapa filter yang bisa memberikan misalnya win rate yang bagus gitu. Ya, teman-teman nanti akan terbiasa gitu. Ya, contohnya misalnya saya langsung aja ya, contoh salah satu filter. Ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Saya nggak jelasin satu-satu karena setiap filter ini banyak banget fungsinya dan bisa dimodifikasi dengan apa namanya? Dengan peluang kombinasi itu yang mungkin jutaan ya, jutaan miliaran kombinasi gitu. Jadi ya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Cuma saya kasih contoh, saya melakukan screening seperti apa ya. Contoh ya. Nah, misalnya saya sih biasanya pakai candlestick. Ya, candlestick itu masuk di filter open, high, low, close. Itu masuk di mana ya? Sebentar. Open, high, low,
close. Nah, ini dia. Jadi filter nomor 34 ya, open, high, low, close ini ya. Di sini nanti teman-teman bisa baca fungsinya banyak banget sih di sini sebenarnya ya. Jadi gampangnya di sini kita memanipulasi data open, high, low, close, ARA dan ARB gitu. Jadi kita bisa manipulasi ini untuk membuat pola candle yang kita inginkan. Ya, misalnya saya mau membuat ya, pola candle ya contohnya eh, nah ini saya hapus dulu ya. Misalnya saya membuat pola candle yang pertama, candle pertama itu adalah merah, misalnya ya. Last candle itu adalah merah. Itu kan harus dibuat dulu ya. Last candlestick ini red misalnya. Habis itu dengan kondisi close lebih besar daripada low. Nah, seperti ini ya. Habis itu saya mau buat candle kemarin, pref 1 ya, pref 1 candlestick-nya juga red ya. Misalnya ini minusnya 3%. 3%. Habis ini saya buat juga kondisinya contoh ya, C lebih besar daripada L. Habis ini saya buat minusnya itu minimal 2% gini. Ya contoh ya. Habis itu definisikan lagi dari candle ini apa yang mau ditambah. Ya misalnya candle kemarin sebelumnya lagi hijau gitu misalnya ya. Candle pref 2 candlestick itu adalah green ya. Green misalnya kenaikannya itu lebih dari 5% ya dengan kondisi closing-nya itu bukan di high. Misalnya contohnya kayak gitu ya. Close-nya itu lebih kecil dari high. Nah, inilah sudah termasuk manipulasi data open high low close. Ya, jadi teman-teman udah kebayang ya, pola candle yang dicari itu seperti apa. Ya, pola candle yang dicari itu adalah seperti ini. Ya, anggaplah ini candle hijau ya. Candle hijau, ini high-nya seperti ini. Entah low-nya gimana pun saya open low boleh, low-nya ada ekornya juga bisa. Habis itu break satu candle-nya itu adalah red ya. Jadi yang dimainkan itu cuma minusnya aja. Jadi kita nggak peduli ekornya seperti apa. Misalnya minusnya seperti ini ya. Minusnya seperti ini. Ekornya gini boleh ya. Habis itu last dua red nih. Sorry, last candle-nya ini adalah red juga misalnya seperti ini. Ini juga nggak peduli ya. Mau gimana gini misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kita udah kebayang pada saat kita membuat filter atau ide dulu deh. Ide filter seperti ini. Nah, udah dapet nih pola utamanya. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah tambahannya. Misalnya tambahannya adalah kita cari saham ini di atas, misalnya kita tahu di atas MA10 misalnya. MA10, ini anggap MA10-nya gini. Sorry, kelewatan ya. Anggaplah MA10 gitu. Ya, MA10 jadi di sini. Jadi kita tambah di sini. Yang nomor 4 adalah sahamnya ini adalah di atas MA10 ya. Last candle. Last candlestick itu di atas MA10. Misalnya seperti itu. Habis itu kita buat juga misalnya kondisinya adalah saham yang misalnya ya, saya suka main saham yang volatilitas tinggi. Artinya kita bermain saham yang volatilitasnya tinggi. Volatilitasnya misalnya di atas 7. 7 seperti itu, di atas 7%. Ya. Nanti dari sini kita bisa tambah-tambah lagi. Kan kita udah ada bayangan nih. Misalnya pola candle kayak gini, eh, habis itu kita tambah apa? Kalau saya sih full technical sekarang ya, karena filter bandarmologi, ya menurut saya sih masih apa namanya ya, masih agak susah ya dipakai beli sore. Walaupun udah ada di uh, DSP Pro itu final data bandarmologi. Kita udah bisa pakai data bandarmologi untuk beli sore. Cuma belum sempat saya utak-atik lagi. Ya udah ada beberapa screener yang DSP-nya bagus, cuma yang masih fokus ke teknikal aja gitu. Jadi anggaplah samain teknikal aja. Jadi teman-teman udah kebayang seperti ini. Nah nanti bisa ditambah-tambah lagi. Misalnya kita main volume habis itu. Ya, yang keenam kita tambah volumenya. Misalnya volumenya ini ya, volumenya pada saat candle hijau ini ya contoh ya. Volume di sini, volume
Pref 2 itu adalah spike gitu misalnya. Spike terhadap MA20-nya gitu ya. Volume Pref 2 adalah spike. Spike spike 2 kali gitu misalnya. Minimal 2 kali. Ya, jadi kita udah buat definisinya sesuai dengan filter yang tersedia. Nah, habis itu misalnya candle yang ini volumenya kalau bisa lebih kecil ya, volumenya lebih kecil dari candle yang ini misalnya, candle pref 2. Jadi kita buat di sini nomor 7 volume pref 1 lebih kecil dari volume pref 2 ya. Habis itu 8 volume yang terakhir ya, last candle itu lebih kecil dari volume pref 2 juga. Misalnya seperti itu. Artinya kan kalau misalnya secara teknikal yang kita cari adalah pada saat dua candle sebelumnya itu volumenya besar, candle terakhir volumenya kecil. Dua candle ini ya, maksudnya candle yang ini di bagian sini ya, itu volumenya kecil, lebih kecil dari di sini, dan candle yang ini lebih kecil juga dari ini. Artinya yang kita cari adalah penurunan, kalau dalam teknikal itu penurunan tanpa distribusi, gampangnya seperti itu. Nah, bisa kita coba gitu ya, bisa kita terjemahkan. Ini kan baru contohnya ide yang ada di kepala saya buat ya secara definisi operasional itu apa idenya itu yang ada di kepala saya. Oh, ternyata dari ide ini saya dapat filternya seperti ini. Ya, pada saat filternya seperti ini baru saya terjemahkan ke Astabot gitu. Ya, contohnya nih saya buat sekarang. Ya, contoh ya. Yang pertama itu adalah saya buat saya lihat contekan nih di tab ya. Jadi last candle itu adalah red ya. Jadi show C lebih kecil dari C1, D3. Artinya candle hari ini tuh minimal minus 3%. Habis itu saya cari adalah close hari ini lebih besar daripada low. Saya nggak peduli low-nya itu ada di mana gitu. Ya habis itu C1 lebih kecil dari C2. Artinya candle yang kemarin itu juga merah. Tapi minusnya itu cuma 2%. Ya, C lebih besar daripada low juga sama. Ya habis itu candle sebelumnya itu adalah hijau ya, artinya C2 lebih besar dari C3. Saya buat kenaikannya minimal 5% ya, U5. Habis itu C2 itu lebih kecil dari H2. Jadi close 2 hari yang lalu atau 2 candle yang lalu itu lebih kecil dari high-nya. Kayak gitu. Ya. Habis itu last candle itu lebih besar dari MA10. Jadi MA10U, saya buat gini bisa. Atau pakai filter open high low close juga bisa. Ya nanti bisa dicek di sini. Ya, filter open high low close nomor 34. Teman-teman bisa membandingkan dengan MA. Ya, contohnya ini. Perbandingan dengan moving average. Ya, contohnya C lebih besar dari MA dalam kurung 10 gitu. Itu bisa juga dipakai ya. Atau MA10U juga bisa. Ya, saya buat pakai ini aja deh. Pakai C lebih besar dari MA dalam kurung 10. Habis itu saya pakai volatilitas lebih besar dari 7. Ya, jadi saya cari saham yang volatilitasnya tinggi. Volume 2 candle yang lalu pada saat hijau itu adalah spike 2 kali gitu. Jadi kalau spike volume, teman-teman tinggal cari aja di sini spike gitu ya. Spike. Nah, ini ada filter RT namanya ya. Filter RT itu adalah real time filter. Ya, real time itu maksudnya pada saat candle itu datanya diambil ya. Saya masukkan ke sini karena di awal dulu pembuatan filter value dan frekuensi itu langsung ke rata-rata. Karena saya nggak kebayang ya di awal saya buat filter itu simple banget sebenarnya. Saya buat filter bandarmologi, nilai transaksi itu cuma rata-rata. Saya nggak terpikirkan buat filter nilai transaksi harian gitu. Akhirnya ada yang request buat filter itu, saya terpikirkan oh ternyata memang perlu. Cuma itu sudah terlanjur ya, waktu itu buatnya udah jalan beberapa bulan, sudah banyak yang pakai filter value itu untuk mencari nilai rata-rata. Akhirnya saya buat filter berbeda ya untuk nilai transaksi, volume, frekuensi itu filter RT. Itu untuk filter harian gitu ya, real time. Nah, jadi kita cari spike. Misalnya mencari
spike volume gitu misalnya ya, mencari spike volume terhadap rata-rata volume saat live market ini. Seperti ini. Ya, di sini tinggal dilihat ya fungsinya. Ini volume. Ya, artinya kita cari adalah yang di bagian sini. Ya. RT titik vol hari. Ya, vol 20 artinya 20 candle gitu ya. Spike ya, spike 2 artinya minimal 2 kali spike-nya. Ya, jadi misalnya rata-rata volume dalam satu bulan itu adalah 50.000. Ini artinya spike minimal 2 kali itu adalah di hari itu minimal volumenya adalah 100.000 gitu. Ya gampangnya seperti itu. Jadi kita bisa ambil ini salah satu contohnya misalnya RT ya volume ya RT vol 20 titik S2 ya. RT ini bisa dirubah dalam bentuk ref ya karena kan yang kita cari ya yang kita cari itu adalah volume ref 2 ya. Sorry share screen terputus tadi ya. Jadinya kita mencari nilai RSI itu di dua candle yang lalu gitu ya. Jadi lanjut dulu nih. Tadi udah ya. Lanjut. Jadinya kita pakai RT2 titik vol 20 titik S2. Artinya kita mencari data real time ya di dua candle yang lalu dengan nilai transaksi dengan volumenya spike-nya 2 kali gitu. Ya. Habis itu kita mencari data volume kemarin ya lebih kecil dari volume pref 2. Artinya kita buat aja vol 1 lebih kecil dari vol 2. Habis itu vol lebih kecil dari vol 2. Ya, seperti ini. Nanti tinggal dikirim, ya kita ketemu sahamnya satu contohnya, ya BUKK. Tinggal dicek aja pakai cat polosan BUKK. Ya, contoh sahamnya seperti ini. Ya. Nah, ini menariknya ya, karena kemarin ya yang didefinisikan itu kan kita pakai candle keduanya itu naik ya. Naik itu kan belum tentu hijau. Bisa aja merah ya. Jadi open open gap up habis itu turun gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ubah gitu ya, kita bisa ubah lagi ya. Kita rubah lagi di bagian C2-nya ini. Ya, jadi C2 itu adalah C2 lebih besar dari O2. Artinya kalau misalnya C closing itu lebih besar dari open, artinya candlenya hijau gitu. Ya, candlenya hijau. Tinggal kita search aja di sini. Oh, ternyata udah nggak ada. Ya, kita bisa ngecek backtestnya. Misalnya kita lihat yang 20 hari terakhir saham apa aja yang muncul gitu. Ternyata cuma 3. Ya, sahamnya dikit nih. Ternyata 3. Ini yang muncul adalah satu truk sama LCKM. Ya, contohnya truk nih kita lihat. CH truk. Truk ini muncul di H-1. Ya. Truk muncul di H-1, artinya di satu candle sebelumnya dia memenuhi kondisi ini. Kita lihat chartnya ya. Kita lihat chartnya ternyata memenuhi ya di sini. Seperti ini. Ya. Teman-teman perhatikan ya. Di sini. Di bagian sini nih. Candle yang ini. Nah, jadi yang kita cari adalah candle yang ini. Yang kita cari adalah candle ini. Contoh candle. Contoh pola candle. Hasil screening. Ya, contohnya seperti ini dengan filter ini.
ya dengan filter yang ini, step forward nih. Cuma biasanya kalau saya udah ngelihat hasil seperti ini ya, ini terlalu sedikit sih. Ya, terlalu sedikit. Atau misalnya kita mau ngecek yang 50 candle dulu deh. 50 candle, kita bisa cek hasil sahamnya berapa ya. Hasil sahamnya, oh cukup banyak ya. 0,58. Ya, cukup banyak sih. Oh, hasil backtestnya bagus ya. Nih, jackpot nih teman-teman yang ikut nih kelas malam hari ini. Ya, jadi teman-teman kalau bisa buat pola candle itu dari memang kondisi yang sering-sering teman-teman lihat. Ya, oh ternyata kondisi seperti ini sering win nih. Dari pengamatan dulu ya, maksudnya dari istilahnya dari empiris dulu ya. Dari empiris nih kita lihat nih, oh yang kayak gini polanya bagus. Pada saat kita ketemu pola seperti ini, coba deh kita buat filternya gitu. Ya, dari pengamatan empiris dulu, kita buat filternya, habis itu kita uji ke data yang lebih panjang. Karena kan kita nggak mungkin ngelihat satu per satu dari 2 tahun yang lalu misalnya. Saham apa aja yang memenuhi kriteria ini. Ini ada 8 filter, ya 8 kondisi yang dipakai gitu. Itu berapa kombinasi yang harus dicatat gitu ya, harus dilihat. Ya sebanyak ini. Jadi kita bisa pakai backtest gitu. Misalnya backtestnya nih, backtest 200 candle gitu. Tinggal klik aja AMP 200 ya, klik AMP 200, tunggu hasilnya seperti apa, ya udah deh. Pada saat kita nunggu hasil, ya kita bisa ngopi gitu ya, bisa makan, bisa melakukan banyak hal, ya habis itu kita lihat hasilnya, kita analisa. Oh ternyata screener ini layak untuk di DSP gitu bisa. Ya nanti kita DSP setelah itu gitu ya. Nah sambil nunggu hasilnya nih, biar teman-teman lihat ya. Untuk hasil backtest ini, untuk 50 candle, masih cukup pendek harinya. Kalau bisa nanti backtest di 100 sama 200. Kalau hasilnya masih sama, ya polanya sama, nggak terjadi penurunan yang signifikan gitu ya, kemungkinan ya mirip-mirip lah. Kalau udah mirip-mirip itu baru kita DSP kayak gitu. Di P5 ya ada penurunan sih. Setelah kita tarik periode cukup panjang, ternyata ada penurunan. Cuma masih dalam, kalau teman-teman yang sudah ikut Pandora sih masih dalam threshold untuk di DSP ini ya. Cuma ada satu filter lagi sih sebenarnya yang kurang dari sini, yang saya lihat adalah nilai transaksi. Takutnya kan ada transaksi yang sepi gitu ya. Transaksi yang sepi, misalnya saya tambah transaksi pakai core value aja ya. Core value di atas 800 juta. Pakai core value, kita lihat yang AMP 50. Cuma kayaknya ini yang buat dia hasilnya cukup sedikit sebenarnya ya. Kalau misalnya ditambah core value bisa tambah sedikit hasilnya. Kita cek yang 200 deh. Nilai ini sebenarnya volume ya. Kalau misalnya teman-teman benar-benar nyari volume yang seperti truk ini ya, kadang saya lihat ada yang buat volume itu terlalu textbook ya. Volume hari ini lebih kecil dari kemarin. Volume kemarin lebih kecil dari 2 hari yang lalu. Begitu terus sampai misalnya 5 candle, 6 candle. Itu kan textbook banget sebenarnya ya. Kalau kondisi yang seperti itu biasanya agak susah nyarinya. Biasanya kondisi yang itu yang mengurangi hasil kita. Ya padahal dalam real market itu nggak harus kok volume itu benar-benar turun setiap harinya. Ya, yang penting kita pakai satu patokan misalnya di suatu hari itu pada saat volume yang meledak kita pakai patokan itu. Ya, dan setelah itu volumenya tetap turun gitu. Tetap turun ini nggak harus turun terus ya, bisa naik sedikit di hari selanjutnya, habis itu turun lagi naik sedikit gitu. Ya, contohnya kayak kayak ini ya. Kita lihat ya kalau kita nyari yang benar-benar turun seperti ini agak susah. Ya, agak susah gitu. Ya, kalau bisa sih salah satu aja, misalnya di last candle aja yang turun atau misalnya 2 candle sebelumnya yang turun itu boleh. Sorry, 1 candle sebelumnya. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. Teman-teman perhatikan ini sudah ditambah filter core value. Ya, ini filter khusus di DSP Pro untuk mencari nilai transaksi yang benar-benar istilahnya sudah diolah ya datanya, yang nilai transaksi itu 800 juta ke atas. Itu nilai tengahnya lah bilang kayak gitu. Ya kadang kan ada nilai rata-rata itu bisa dipengaruhi outlier gitu ya. Outlier itu kayak, nah misalnya seperti ini. Bedanya nilai transaksi rata-rata ya, value biasa sama value yang ini.
Bentar. Insert, gitu ya. Sorry. Nah, jadi kalau misalnya kita bermain di value yang biasa, ya, misalnya di satu hari, ya rata-rata transaksinya cuma 200 juta gitu ya. 200 juta tiba-tiba di satu hari itu meledak ya sampai 20 M. Nah, kalau misalnya kita ambil rata-rata, ini bisa di atas 1 miliar rata-ratanya. Ya, kalau kita rata-rata. Padahal kenyataannya cuma 200 juta. Nah, nilai core value itulah yang sebenarnya kita mencari. Ya, istilahnya dengan data yang diolah secara statistik, kita benar-benar nyari yang nilai tengahnya itu 800 juta kayak gitu. Ya bisa aja kalau yang seperti ini kan sekali spike, habis itu besoknya kembali lagi 200 juta gitu. Jadi kan agak susah ya. Kurang bagus lah kalau menurut saya. Karena likuiditas itu pengaruh banget nanti pada saat kita bermain di DSP. Makanya saya pakai core value. Nah, hasilnya seperti ini. 0,32, ya mulailah meningkat lagi sedikit. Ya, cuma ya terlalu apa ya saya bilang ya, masih kurang lah datanya ini. Ya, coba nanti saya DSP aja deh, siapa tahu bagus ya. Nah, nanti teman-teman bisa contoh aja nih, coba ditambah filter. Ini misalnya value yang standar aja ya, value di atas 1000 misalnya. Jadi kalau teman-teman transaksinya belanja per saham yang nggak sampai 10 juta, nilai transaksi ini ya di atas 1 miliar aja aman. Gitu ya. Jadi 100 kalinya. Kalau misalnya belanjanya 50 juta, ya kali 100 gitu. Cuma ya hati-hati kalau value biasa, rata-rata itu kan dipengaruhi outlier. Ya kalau core value itu menggunakan median gitu, bukan pakai rata-rata. Jadi ya harusnya lebih tahan ya, tahan outlier 1-2 hari gitu. Ya seperti ini, bisa dicoba. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke ide ya cara membuat filter, ya itu kembali ke ide. Ide ini sebenarnya bisa dari pengamatan, ya pengamatan ini saya bagi ya kelompok-kelompoknya. Ide di sini bisa dari pengamatan, pengamatan, habis itu textbook, ya juga dari mm, misalnya dari apa ya, dari ya obrolan bisa juga kan, obrolan pokoknya dari macam-macam lah ide itu. Atau misalnya terbesit tiba-tiba ada screener, atau misalnya ada ide ketemu sama kayak gini, misalnya boleh aja ya. Jadi ide dulu, habis itu kita buat definisi yang jelas. Kalau definisi yang jelas itu udah seperti ini ya, kalau bisa kita gambar pola candle yang mau kita buat supaya kita ada bayangan apa aja syarat yang mau dipakai gitu. Ya, apa aja syaratnya kan kita nggak bisa buat itu tanpa contoh ya. Atau misalnya kita cari sahamnya deh, sebelumnya kita misalnya ketemu truk gitu ya, ketemu truk seperti ini contoh sahamnya. Oke deh, coba buat yang seperti ini ya. Tapi usahakan jangan terlalu kaku ya, kita nggak bisa buat benar-benar mirip seperti ini. Karena kalau misalnya kita buat benar-benar mirip seperti ini, nanti yang ketemu cuma truk aja. Kita cek 200 candle ketemu cuma truk. Cek 500 candle ketemu cuma truk. Itu nggak bagus ya. Jadi ada salah satu atau beberapa apa namanya bagian itu yang nggak bisa kita benar-benar sama nih. Misalnya ya, ini di candle merah pertama ya, anggap ya. Candle merah pertama di sini ya. Kita buat open sama dengan high ya. Kita nggak bisa buat open sama dengan high di sini atau misalnya di sini. Ya, nanti semakin sedikit saham yang ditemuin. Ya, kita pakai filter yang sekarang aja, itu cuma dapat misalnya 0,3 rata-ratanya ya. Jadi setiap 3 hari muncul satu lah kayak gitu. Kalau misalnya kita tambah dua filter ini aja, semakin ketat bisa aja nggak muncul gitu. Ini contoh ya, biar teman-teman kebayang. Saya tambah filter open sama dengan high. Open satu sama dengan high satu. Jadi nggak ada wick di atasnya gitu. Nggak ada ekor di atasnya kayak gitu. Ya, kita cek nih, AMP 50 misalnya, saya cek 50 candle terakhir, jumlah sahamnya berapa? Ya, cuma 3, ya, 0,06, ini jarang banget gitu.
sahamnya. Ini coba kita lihat nih. Muncul truk ya, contoh. Habis itu sebelumnya ada depo, ada kociwaran. Itu. Ya. Kalau misalnya kita ceknya 100 candle, bisa juga sedikit juga, mungkin 5 atau 6 gitu. Biasanya sih nggak jauh-jauh. Apa namanya, rata-rata itu nggak jauh gitu. Iya, 4 bahkan. Jadi dari 100 hari itu cuma muncul 4. Kalau misalnya kita bermain, ya ini saya bilang langsung ke teman-teman ya. Ya, kalau dengan sampel sedikit seperti ini, ya, kalau nanti lanjut ke DSP misalnya, itu udah nggak bisa diuji statistik karena sampelnya terlalu sedikit, ya, sampel yang terlalu sedikit itu bisa terjadi karena kebetulan, ya, bayangin aja ini sampelnya sedikit, walaupun bisa win rate-nya 100% gitu ya, win rate 100%, tapi sedikit banget jumlah sampelnya. Ya, kalau jumlah sampel sedikit, variansnya besar ya, variansnya besar, habis itu juga tingkat kepercayaannya pasti lebar gitu ya. Kalau misalnya tingkat kepercayaannya lebar, lebar kan bisa aja ini karena kebetulan jadinya gitu. Ya bisa aja misalnya kita trading setahun ke depan ya, kita pakai ini cuma muncul 3 saham tapi semuanya loss gitu. Bisa aja. Ya, misalnya kita trading lagi tahun depan pakai ini muncul 4 saham, 2 win, 2 loss gitu. Ya, jadi kurang bagus lah kayak gitu. Kalau misalnya sampelnya kayak tadi di awal ya, ada 64 sampel dalam 200 candle. Ini menurut saya sih masih bagus ini. Ya, nanti tinggal di DSP aja hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya hasilnya lolos uji konsistensi sih, saya bilang, oh berani pakai ini gitu. Ya, seperti itu. Jadi, nanti ini bakal diulang-ulang terus ya, teman-teman. Bakal diulang-ulang terus ya. Jadi dari ide, ini fix yang pertama, habis itu kita buat definisi yang jelas, habis itu kita ubah ya ke filter buat kirim perintah, nanti ada penyesuaian, lagi ke sini balik ya, kita tambah filter apa nih di sini. Tambah filter apa, tambah lagi, sampai sesuai. Ya, contohnya, tadi kan masih ada warannya, saya nggak suka sama waran misalnya gitu. Ya, saya nggak suka sama waran, tinggal exclude waran. Ya, tinggal exclude waran. Misalnya, code tidak sama dengan strippernya, saya tidak memasukkan waran. Seperti itu. Ya, ini saya hapus dulu nih. Kayaknya kurang serak nih. Saya volume volume lebih kecil dari volume itu saya nggak terlalu suka banyak-banyak ya, satu aja cukup gitu. Yang penting volumenya uh, menurun gitu ya. Habis itu saya tadi tambah filter apa? Core value ya, lebih besar dari 800 gitu. Nah, seperti ini. Jadi, saya tidak menampilkan waran di bagian sini. Ya, saya tidak menampilkan waran. Jadi terbebas dari waran. Bisa di backtest lagi, saya coba backtest kayak gitu. Ya, begitu terus. Nanti teman-teman coba lagi filternya, ya, kembali lagi ke nomor 2. Habis itu nomor 3 buat lagi tulisannya di sini gitu. Misalnya ada yang nggak cocok, dihapus gitu ya. Habis itu kirim perintah, masih ada yang kurang nih, lagi ke nomor 2 seperti itu. Ya, ini hasil backtestnya dalam 100 candle ada 4 berapa nih? Ada 43 saham nih. Oke, menurut saya sih malah lebih bagus gini ya. Tadi kan 0,3, sekarang 0,43. Meningkat lah. Nambah lagi 30% sampelnya. Semakin bagus gitu. Ya, jadi mainnya di situ-situ aja. Ya, nanti teman-teman bakal tahu ke depannya filter-filter apa aja yang meningkatkan win rate kayak gitu. Ya, ini saya nggak pakai filter lain yang saya pakai di Pandora ya. Ini maksudnya ini benar-benar filter yang keluar dari kepala saya pada saat sekarang ya, live benar-benar saya buat nih. Saya nggak pakai contekan apa-apa. Ini tadi coretan di sini saya benar-benar kepikir ya filternya buatnya kayak gini aja deh coba gitu. Ya, buat seperti ini. Hasilnya ya bisa dilihat. Cuma nggak tahu nih hasil DSP-nya kayak gimana, bagus atau enggak gitu. Ya, oke. Oke, mungkin sekian dulu ya. Jadi teman-teman nanti pokoknya cara mudah screening itu ya, cara mudahnya adalah teman-teman tahu nih fungsi apa namanya, sorry, idenya seperti apa yang mau dibuat ya. Cara mudah itu adalah idenya dulu. Setelah ide, baru ya tentukan ini filter-filternya apa. Kalau misalnya belum bisa buat yang
seperti ini ya, belum bisa translate. Ini kan translate nomor 3. Buat aja dulu nomor 2 seperti ini. Nah, seperti Pak Soplen ini ya. Pak Soplen kan sebelumnya sempat nih. Gimana cara buat screening ini? Nah, buat seperti ini, RSI, parabolik SAR hijau, netbuy, netcell. Ya, kalau misalnya netbuy lebih besar dari netcell nggak ada, tinggal di, apa namanya, diolah ini. Misalnya netbuy lebih besar dari netcell, artinya apa? Akumulasi kan? Kalau akumulasi, ya pilih nanti filternya apa gitu. Ya, kita buat dulu yang jelas seperti ini. Ya, ini kan udah mulai jelas, walaupun ini masih umum banget ya, cuma 3 filter umum. Baru setelah itu nanti kita lanjut ke translate. Nah, kalau translate-nya ini masih bingung, pelan-pelan deh dari sini. Baca ringkasan filter aja, ringkasan filter. Ini nanti teman-teman tinggal lihat contohnya, ganti parameternya. Satu-satu deh lihatnya. Ya, saya bilang satu-satu dari misalnya volumenya bingung, cari volume gitu ya. Cari di sini ya, volume kalau di kan ada ya pilihannya di sini. Ya, volume kayak ini. Ya, seperti ini. Jadi biar nggak bingung nanti. Pokoknya senjatanya ini aja deh, ringkasan filter. Kalau misalnya yang tebal itu ya, yang custom screener Astabot itu kan masih ada narasinya banyak, itu masih ada penjelasannya. Itu nggak ringkas. Ya lebih enak baca ini ringkasan filter. Ya mungkin buat seminggu 2 minggu teman-teman membiasakan diri baca ini atau membuat filter screener nanti terbiasa. Ya kan kita biasa karena terbiasa, bukan karena apa ya istilahnya, ya? Bukan karena sekali coba langsung bisa nggak gitu. Ya mungkin kalau yang pinter sekali 2 kali coba langsung bisa gitu ya, tapi saya yakin semakin sering dicoba pasti bisa, walaupun kemampuan kita biasa-biasa aja ya. Terus saya bilang kemampuan saya sih biasa-biasa aja, cuma karena memang mau berusaha gitu ya. Nah jadi nanti diulang-ulang terus, kalau udah diulang-ulang terus ya nanti terbiasa itu ya. Jadi dari definisi ini kalau bingung bisa dipakai ke grup. Kalau misalnya benar-benar buntu nih nggak ketemu di ringkasan filternya, nggak ketemu, oper ke grup, ya usahakan nanti kalau ada yang bisa pasti ada yang jawab gitu. Ya, kalau misalnya udah bisa, ya coba kirim perintahnya. Tapi nanti harus ingat ya, ngecek tiap filternya ini udah benar atau enggak ya. Boleh nih di awal-awal kan masih dalam masa uji cobalah kayak gitu ya. Masih apa namanya muncul nggak gitu. Ya nanti takutnya ada yang salah gitu ya. Sorry, ini ada yang kurang ya. Tadi C1, yang ini nih. Harusnya di sini C1 lebih besar dari L1. Coba deh, kita buat lagi. Pasti berkurang sih hasilnya kalau kayak gini. Ini baru saya cek nih tadi. Nah, itu udah maksudnya seperti itu ya. Nanti teman-teman di sini kan harus lihat juga nih. Kok ada close lebih besar dari low-nya ada 2 gitu ya. Oh, ternyata ini kurang ditambah 1. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita koreksi lagi apa yang kita kerjakan. Nah, ini jumlahnya berkurang lagi nih. Dari 0,43 sekarang jadi 0,34. Ya, tapi hasilnya meningkat gitu ya. Artinya memang tambahan filter itu ada kemungkinan meningkatkan hasilnya gitu. Coba kita cek AMP 200. Ini menurut saya sih udah bagus banget ya. Filter seperti ini di DSP ini kemungkinan hasilnya udah bagus. Ya, ini tadi ada satu filter yang kurang ya. Ini tadi kan belum direvisi nih. Close di candle pertama, contoh ini. Close di candle pertama itu lebih besar daripada low-nya. Ya, jadi kayak gini, ada ekor lah intinya. Ya, seperti ini ada ekor. Jadi itu cukup bagus gitu ya. Kita lihat yang backtest 200 candle ya. Kita tunggu sebentar. Ya, ini bagus sih ya, bagus. Hasilnya ini saya modif ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya edit ya. C1 lebih besar dari L1. Nih. Oh iya, hasilnya cukup bagus sih walaupun ya berkurang ya jadi 0,26 gitu. Cuma nanti nggak tahu juga hasil DSP-nya kayak gimana. Ya, jadi filternya itu buat dia tambah ketat jadinya. Ya, semoga aja hasil DSP-nya bagus ya. Kalau hasil DSP-nya bagus kan bisa saya simpan gitu.
So, cek nih AMP 500 kayak gimana hasilnya. Oke, jadi selanjutnya panduan penggunaan screener dan filter. Panduannya sudah ya. Jadi teman-teman lihat ini aja ringkasan filter ya. Kalau nanti bingung gimana cara buat previous, udah ada contohnya ya, tinggal diganti parameternya aja. Prep satu ini artinya saya contohnya pakai satu aja. Satu candle yang lalu. Kalau misalnya pakai dua candle yang lalu, tiga candle tinggal diganti aja angka satunya. Ya, misalnya mencari saham yang RSI-nya oversold di tiga candle yang lalu. Ya, jadi kan ini. Jadi buatnya itu adalah RSI titik OS titik pref 3 gitu. Ya. Nanti untuk koma itu adalah pemisah antar filter. Ya, di sini teman-teman perhatikan, koma itu memisahkan antar filter. Sedangkan titik itu adalah untuk mencari fungsi dari filter tersebut. Itu ya. Jadi seperti teman-teman mungkin di bahasa pemrograman apapun, kalau titik itu biasanya untuk mencari fungsinya gitu ya. Fungsi atau prosedur yang ada di suatu objek gitu ya. Seperti itu ya sambil penerapannya seperti itu. Jadi kalau di luar sana kan banyak yang pakai kok dalam kurung. Misalnya RSI dalam kurung bla 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 gitu. Itu kan ribet banget ya. Kita harus nentuin parameter RSI-nya sendiri, fungsinya harus kita ingat angka satu, angka 2, angka 3 itu apa gitu. Jadi ya agak susah lah. Kalau misalnya OS itu kan kita tahu ya OS itu oversold, OB overbought. Jadi ya lebih mendekati bahasa manusia lah gitu. Cuma disingkat gitu ya. Jadi nanti membiasakan diri aja. Misalnya MA 50D. Contohnya harga di bawah MA. Oh, D itu artinya di bawah ya. Harusnya kan below gitu ya. D down gitu, di bawah gitu. D U up gitu ya. Gampang-gampang kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal ingat aja, oh D di bawah. Artinya kita bisa pakai MA 50D, MA 500D misalnya. Atau pakai EMA 50D juga bisa gitu. WMA juga tersedia datanya, bisa juga sama, cuma bedanya filternya WMA, MA gitu. Ada juga DMA ya, DEMA juga ada itu kalau nggak salah ya. Cuma saya jarang pakai itu kan karena filter apa namanya filter MA yang sudah apa namanya di turunan-turunan lah. Itu saya nggak terlalu suka pakai turunan-turunan kayak gitu. Ya, biasanya sih lebih nge-lag ya hasilnya. Ya lebih seneng pakai yang real time aja. Contohnya kayak volume, ya candlestick, ya lebih enak main yang seperti itu kalau saya sekarang. Ya, ini sambil nunggu nih hasil dari backtest 500 candle. Oke, ini udah 1 jam. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya persilakan ya. Langsung kirim pertanyaannya ke grup boleh. Ya, nanti biar bisa langsung dibaca sama teman-teman. Karena ini rekaman dari Telegram biasanya sih nggak terlalu bagus gitu. Nanti biar uh, catatannya masih dilihat sama teman-teman yang lain gitu. Ya. Oh, ini hasilnya sedikit sih. Ini hasilnya sedikit nih. Kayaknya harus ada yang diganti. Hasilnya sedikit. Ini nggak bisa lolos nih. Nggak bisa masuk DSP nih. Kalau udah kayak gini. Terus sedikit. Terus dirubah lagi. Coba lebih besar dari MA20 gitu. Biar nggak terlalu ketat ya. Jadi setidaknya masih uptrend di jangka pendek lah. Oh, udah nambah juga sih. 0,41 AMP 500. Nah, saya persilakan buat teman-teman yang mau bertanya, ya.
Rekamannya ada, ya. Buat Pak Rahmat rekaman ada. Cuma rekamannya ini saya pakai Telegram, ya. Kalau untuk kemarin kelas Pandora kan saya rekamannya udah mulai pakai Zoom ya. Mulai dari Pandora 32, ya udah pakai Zoom jadi lebih bagus rekaman. Ini saya pakai Telegram, jadi rekamannya itu di cloud-nya Telegram. Hasilnya nggak terlalu bagus gitu. Ya nanti saya forward ke sini kok rekamannya. Sambil lanjut dulu nih. Mau breakout aja nih kayak. Oke, ini udah ya. Ya, masih sedikit sih hasilnya ini. Ya, 0,18. Kalau saya masih kurang ya. Kalau dengan hasil seperti ini, biasanya saya kurangi biasanya filternya. Filter yang ketat-ketat itu biasanya saya kurangi. Ya, contohnya, misalnya spike-nya ini saya turunkan. Ya, spike-nya nggak harus 2 kali, misalnya ya. Spike-nya itu 1,5 kali aja. Spike 1,5. Ya, jadi nanti teman-teman ke depannya bakal sering ya mengulang-ulang yang seperti ini karena apa ya? Karena kadang nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Kita kan maunya biar bisa lolos DSP gitu ya, bisa di DSP aja dulu deh gitu. Cuma ternyata dari jumlah sampelnya kurang. Kalau dari jumlah sampelnya kurang, kita nggak bisa DSP screenernya. Kalau udah nggak bisa DSP, misalnya kita masih mau pakai pola yang sama, filternya harus kita istilahnya dari awalnya ketat gitu ya, kita biar ubah jadi nggak terlalu ketat gitu. Biasanya sih ngerubah nilainya jadi misalnya dari awalnya ekstrim, kita ubah jadi nggak terlalu ekstrim ya. Misalnya tadi spike-nya 2 kali, sekarang kita pakai spike-nya itu cuma berapa misalnya? Pakai spike-nya cuma 1,5 kali gitu. Bisa pakai buat yang ini aja deh, biar lebih cepat ya. Pakai bot lab aja deh. Bot lab lebih cepat ya proses datanya. Nah ini AMP 200 ya. Jadi teman-teman eh, bakal ngerjain itu sering banget gitu ya dari ide. Habis itu ide, kita buat filternya, kita translate ke Astabot, itu kita kirim perintahnya, nanti itu bakal sering banget dikerjain. Gitu.
Ya, jadi kalau udah sering seperti ini, nanti lama-lama bakal terbiasa. Ya, ini bahkan udah saya ubah ya. Udah saya rubah jadi 1,5 kali. Kita lihat nih hasilnya. Harusnya sih lebih banyak saham yang muncul gitu ya. Ini 0,42 di 200 candle. Ya, nanti bisa dicek juga. Yang misalnya MP500 dicek lagi. Begitu terus. Ya, begitu terus sampai ketemu. Misalnya kita mau targetnya biar lolos di SP ya. Harusnya dibuat yang apa namanya sampelnya harus sesuai juga gitu. Yang menurut saya sih masih cukup bagus ya ini. Cuma nanti nggak tahu hasil DXP kayak gimana. Ya coba kita cek nih. Kayaknya pasti ada filter-filter yang jadinya ketat gitu ya. Lebih ketat hasilnya. Core value ini termasuk lebih ketat ya dibandingkan value biasa karena itu nah kita menghindari saham yang tiba-tiba volume sekali aja gitu. Kalau bisa kan spike volumenya itu terjadi di antara volume yang juga besar gitu ya. Jadi memang transaksinya besar, ya habis itu tiba-tiba ada spike volume dan besoknya juga masih tetap segitu ya. Jadi beberapa filter yang buat hasilnya sedikit itu harus kita eliminasi. Ya sampai kita ketemu hasil yang optimal gitu ya. Ya sambil nunggu hasilnya ini. Udah berapa ya? Udah berapa lama ya? Oh, udah 1 jam 15 menit. Oke, kayaknya nggak ada teman-teman yang bertanya ya. Jadi untuk besok ya, tanggal 22 Juni itu saya rencana rilis DSP Pro ya di grup klinik juga gitu ya. Cuma nanti untuk medianya nanti disesuaikan bisa lewat Zoom juga ya. Ya nanti teman-teman kalau misalnya tertarik ya besok misalnya mau dengar fitur-fitur yang ada di DSP Pro itu apa aja ya pada saat rilis, teman-teman bisa ikut kelasnya besok ya. Bisa ikut kelasnya besok, nanti saya umumkan dan saya akan broadcast juga ke bot ya, di biar teman-teman juga nggak ketinggalan. Siapa tahu memang tertarik di DSP Pro. Ya, karena DSP Pro ini sudah saya kembangkan kalau nggak salah dari bulan November ya, November tahun lalu itu ya, sudah dikembangkan dan penyesuaiannya itu cukup banyak terjadi di market crash tahun ini gitu. Ya, market crash. Jadi di bulan Maret itu, Februari Maret itu ada penyesuaian yang cukup banyak ya. Tujuannya adalah biar kita bisa bertahan di kondisi market yang enggak, istilah market kan memang enggak nentu ya. Maksudnya di market yang ekstrim seperti di tahun ini gitu ya. Bulan Maret, April itu ekstrim banget ya, April, Mei. Jadi saya sudah membuktikan ya, sudah membuktikan kalau DSP Pro ini setidaknya bisa membuat saya bertahan dulu ya, dan saat ini Portus syukur-syukur sudah bisa kembali ATH gitu ya, bahkan sebelum IHSG ATH lagi gitu. Jadi setidaknya saya sudah bisa ya menggunakan itu. Jadi teman-teman siapa tahu besok tertarik bisa ikut penjelasannya ya, bisa ikut kelasnya. Besok jamnya saya mulai jam 20.30 juga ya. Nanti teman-teman saya broadcast juga biar ingat gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di grup klinik ya, semoga bermanfaat. Penjelasan cara screening ya atau screening bersama Astabot itu bagaimana caranya, alurnya seperti apa ya supaya nanti teman-teman paham seperti itu ya. Oke, sekian terima kasih dan selamat malam.